Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Tarida Rahelina dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ilmu pengetahuan mengenai kerjasama tim. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, yaitu membangun kerjasama tim melalui pembangunan kesamaan, kita perlu tahu dulu nih, definisi dari kerjasama tim. Nah, menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Tanner dan De Toro pada tahun 92, teamwork is a group of individuals working together to reach a common goal. Nah, menurut Tracy pada tahun 2006, teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Yang ketiga, menurut Dewi pada tahun 2007, kerja tim adalah bentuk kerja dalam kelompok yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Selanjutnya, menurut Stephen dan Timothy pada tahun 2008, kerja tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi dibandingkan hasil yang didapatkan jika pekerjaan diselesaikan seorang diri. Dan yang kelima, menurut West pada tahun 2014, kerjasama tim merupakan kelompok yang relatif kecil yang bekerja pada pekerjaan yang jelas, tugas yang menantang, yang memiliki kepastian, bekerja secara bersama-sama. Lalu tujuan tim berasal dari tugas yang harus bekerja sama dan saling tergantung untuk mencapai tujuan tersebut, yang anggotanya bekerja dalam peran yang berbeda dalam satu tim, meskipun ada beberapa peran yang dapat dipublikasikan, dan yang memiliki wewenang yang diperlukan, otonomi dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan tim. Nah, dari beberapa definisi kerjasama tim yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim merupakan cara yang paling efektif untuk bisa menyatukan seluruh karyawan atau anggota organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dengan hasil yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan utama, yaitu cara membangun kerjasama tim melalui pembangunan kesamaan. Nah, menurut Tibio Sumantri, agar kerjasama bisa terjalin dengan baik, perlu adanya beberapa tahapan kesamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita perlu membangun kesamaan tempat. Kesamaan tempat ini bisa menjadi dasar bagi terwujudnya kerjasama, karena dengan berada di tempat yang sama, akan memudahkan seluruh anggota kelompok atau organisasi untuk bisa saling berkomunikasi, berdiskusi, berargumentasi, sehingga memudahkan terwujudnya kerjasama. Yang kedua, kita perlu membangun kesamaan pikiran. Karena berada di tempat yang sama, dapat memudahkan seluruh anggota kelompok atau semua pihak untuk menyamakan pikiran atau konsep pemikirannya. Nah, jadi jika seluruh anggota kelompok atau organisasi sudah mempunyai kesamaan sudut pandang atau konsep pemikiran, maka akan mudah untuk mencari solusi atau pemecahan setiap masalah atau konflik yang terjadi dalam organisasi, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Nah, yang ketiga, kita perlu membangun kesamaan perasaan. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam mengelola suatu organisasi, tidak mungkin seseorang itu selalu berpikir linear atau berpikir monoton. Nah, sehingga pada tahap tertentu, seseorang harus menggunakan perasaan untuk menyelesaikan masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, kebijaksanaan, atau yang terkait dengan faktor eksternal. Nah, yang keempat, kita perlu membangun kesamaan jiwa. Nah, kesamaan jiwa ini merupakan tahap yang paling tertinggi dalam membangun kerjasama kelompok, di mana masing-masing anggota organisasi telah memahami seutuhnya tentang fungsinya, tugasnya, dan kewajibannya dalam suatu kelompok, tim, atau organisasi itu. Selain itu, telah ada kepercayaan atau saling percaya di antara sesama anggota organisasi atau kelompok, sehingga dapat terbentuk suatu kultur atau budaya organisasi yang baik dan utuh. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kerjasama tim. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya hingga akhir, dan saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.